BPHTB pertama kali diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1997. Kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2000. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu ketika pengelolaan BPHTB dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2011, pemungutan BPHTB resmi dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai aturan pelaksana, terdapat peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tahun 2010. Peraturan ini mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah agar proses transisinya berjalan tertib dan terstruktur. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya adalah setiap kegiatan perolehan hak. Subjek sekaligus wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Dasar pengenaannya adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Perolehan hak bisa terjadi melalui berbagai cara: jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau hadiah, pemasukan dalam perseroan, lelang, serta penggabungan atau pemekaran usaha. Semua transaksi ini berpotensi menimbulkan kewajiban BPHTB. Ada beberapa jenis hak yang diakui negara, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hingga hak milik satuan rumah susun. Masing-masing hak memiliki karakter berbeda, namun seluruhnya tetap dapat menjadi objek BPHTB bila berpindah tangan. Pemindahan hak yang menjadi objek BPHTB cukup luas, mulai dari jual beli, hibah, waris, pemisahan hak, hingga pelaksanaan putusan hakim. Intinya, setiap perubahan kepemilikan tanah, bangunan adalah objek pajak kecuali ada pengecualian tertentu. Beberapa perolehan hak dikecualikan dari BPHTB, seperti untuk kepentingan negara, lembaga internasional tertentu, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, dan tanah untuk tempat ibadah. Artinya, tidak semua pemindahan hak otomatis dikenakan BPHTB. Subjek sekaligus wajib pajak BPHTB adalah pihak yang memperoleh hak. Jadi fokusnya bukan pihak yang melepaskan, tetapi yang menerima hak. Tarif BPHTB adalah 5% dari dasar pengenaan pajak. Tarif ini ditetapkan dalam peraturan daerah, namun seluruh daerah tetap menggunakan tarif 5% untuk kemudahan perhitungan. NPOP bergantung pada jenis perolehannya. Untuk jual beli, dasarnya harga transaksi. Untuk hibah dan waris, yang digunakan nilai pasar. Pemasukan perseroan maupun penggabungan usaha juga menggunakan nilai pasar. NPOP TKP adalah nilai batas minimal yang tidak dikenakan pajak. Umumnya Rp60 juta. Khusus waris atau hibah wasiat dalam garis keluarga sedarah 1 derajat, batasnya bisa sampai Rp300 juta. Ada juga NPOP TKP khusus program pemerintah dan rumah sederhana. Jika nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, maka yang dipakai adalah NJOP PBB. Ini untuk mencegah undervaluation atau harga transaksi yang sengaja dikecilkan. BPHTB dihitung dengan langkah. Tentukan NPOP, kurangi dengan NPOP TKP, hasilnya dikalikan 5%. Rumus umumnya, BPHTB sama dengan 5% tanda kali NPOP, NPOP TKP. Selanjutnya,
Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kita mulai dari contoh 1, tidak terutang. Di sini, Bapak Kadir membeli tanah di Bantul dengan NPOP sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu, NPOP TKP-nya adalah 60 juta rupiah. Untuk menghitung BPHTB, rumusnya adalah 5% tanda kali NPOP, NPOP TKP. Jika kita masukkan angkanya, 5% tanda kali, 50 juta dikurangi 60 juta, hasilnya adalah nihil atau tidak ada pajak yang harus dibayar. Alasannya sederhana, NPOP lebih kecil dari NPOP TKP, sehingga tidak menimbulkan kewajiban BPHTB. Kemudian, masuk ke contoh 2, terutang. Ibu Mardiah membeli sebuah rumah di Yogyakarta. Nilai jual objek pajaknya atau NJOP adalah 600 juta rupiah dan NPOP TKP-nya 50 juta rupiah. Perhitungannya, 5% tanda kali, 600 juta 50 juta. Hasilnya adalah 27,5 juta rupiah. Jadi, inilah jumlah BPHTB yang harus dibayarkan. Pada contoh ini kita menggunakan NJOP, karena NJOP lebih tinggi dibanding harga transaksi. Dalam aturan BPHTB, dasar pengenaan pajak memakai nilai yang paling tinggi antara NJOP dan harga transaksi. Jadi, dua contoh ini menunjukkan bahwa BPHTB hanya terutang jika NPOP melebihi NPOP TKP, dan dasar perhitungannya wajib memakai nilai tertinggi. Untuk waris dan hibah wasiat, tarifnya hanya 50% dari BPHTB normal. Dasarnya nilai pasar atau NJOP, mana yang lebih tinggi? Saat terutang adalah ketika didaftarkan ke kantor pertanahan. Pada contoh, NJOP lebih tinggi dari nilai pasar sehingga digunakan sebagai dasar. Setelah dikurangi NPOP TKP, barulah dihitung 50% tanda kali 5% tanda kali NPOP KP. Hak pengelolaan yang diterima instansi pemerintah dikenakan tarif 0%. Untuk pihak lain dikenakan tarif 50% dari BPHTB terutang. Waktu terutangnya berbeda-beda, misal pada jual beli sejak akta ditandatangani, waris sejak pendaftaran, lelang sejak penunjukan pemenang, dan seterusnya. Pada slide ini saya jelaskan bahwa BPHTB terutang di daerah tempat objek tanah atau bangunan berada. Jadi jika tanahnya ada di kota A, maka pembayaran wajib dilakukan di kota A juga. Terkait tata cara pembayarannya, BPHTB ini tidak memakai SKP, tetapi langsung dibayar menggunakan surat setoran bea atau SSB. Pembayarannya bisa dilakukan melalui bank, kantor pos, atau tempat resmi yang sudah ditunjuk pemerintah daerah. SSB ini juga sekaligus berfungsi sebagai SPOP dan laporan perolehan hak oleh wajib pajak. Pada bagian ini ada 3 jenis ketetapan. Pertama SKBKB, yaitu ketetapan kurang bayar yang bisa diterbitkan dalam 5 tahun jika ada selisih kekurangan, dengan denda 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Kedua SKBKBT, yaitu ketetapan kurang bayar tambahan jika muncul data baru, dengan sanksi 100%, kecuali wajib pajak melapor sendiri sebelum diperiksa. Ketiga STB, yaitu surat tagihan jika pajak belum atau kurang bayar. Jika setelah STB tetap tidak dibayar dalam 1 bulan, maka akan diterbitkan surat paksa. Jika wajib pajak merasa salah hitung atau tidak setuju dengan ketetapan BPHTB, maka bisa mengajukan keberatan dalam waktu 3 bulan sejak menerima SK. Keputusan keberatan akan keluar maksimal 12 bulan. Jika masih tidak puas, wajib pajak bisa lanjut banding ke pengadilan pajak dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan. Ada juga fasilitas pengurangan BPHTB antara 25% sampai 100% untuk kondisi tertentu. Dan jika terjadi kelebihan bayar, maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi yang diberi imbalan bunga 2% per bulan.
Slide ini menjelaskan kewajiban pejabat terkait BPHTB. PPAT atau notaris hanya boleh menandatangani akta jika wajib pajak sudah menyerahkan SSB. Jika dilanggar, ada denda 7,5 juta per pelanggaran. Pejabat lelang juga hanya boleh menandatangani risalah lelang setelah SSB diserahkan dengan sanksi yang sama. Kantor pertanahan pun hanya memproses pendaftaran peralihan hak setelah menerima SSB, dan sanksinya mengikuti aturan disiplin PNS. Semua laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Demikian penjelasan mengenai BPHTB. Semoga materi ini membantu kita memahami alur perpajakan BPHTB secara lebih jelas. Terima kasih.